Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan yang pertama dalam rangka haul Kiai Haji Jureid yang ke-16, sekaligus peringatan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, sebelum saya mulai, mari saya mau ajak semua yang hadir untuk sama-sama kita bacakan Fatihah untuk sahibul haul almarhum wal maghfur lah birahmatil hayyil qayyum Kiai Al-Haj Jureid. Begitu pula yang baru meninggal dunia Habib Salim ya di Sakif. Meninggal atau tidak? Masih ya. Sekaligus kita biniati syifa supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Salim bin Saqif Al-Attas, anallah yashfi shifaan tamman ajil fi khair wa lutf wa afiyah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahibba'il kiram, kenapa kita merayakan Maulid Nabi, Saudara? Semenjak awal masuknya bulan Maulid di seluruh antero dunia, di pelosok desa bahkan kota, pesantren, majelis, masjid sampai kantor, umat Islam rame-rame merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi, Saudara? Ada banyak alasan kenapa kita merayakan Maulid Nabi. Di antaranya karena di dalam perayaan Maulid Nabi, di situ diceritakan sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Nabi ada akhlaknya Nabi. Di dalam Maulid Nabi ada perjuangannya Nabi. Di dalam Maulid Nabi diceritakan syama'ilnya Nabi. Di dalam Maulid Nabi diceritakan dakwahnya Nabi. Di dalam Maulid Nabi diceritakan amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi, Saudara. Dan di dalam Maulid Nabi, di situ diceritakan bagaimana jihadnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya apa, Saudara? Semakin banyak perayaan Maulid Nabi, semakin banyak kita mendengar tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Saudara, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Itu di Al-Quran dikisahkan para nabi. Ada kisah Nabi Allah Nuh yang ratusan tahun berdakwah, tapi pengikutnya hanya segelintir orang, Saudara. Ada kisah Nabi Allah Ibrahim yang berjuang melawan kedurjanaan Abraha, kedurjanaan Amr-Lamrud. Kalau sekarang kita berdakwah, resikonya dimasukkan ke penjara, tapi Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke dalam api, Saudara. Ada kisah Nabi Allah Musa yang berjuang melawan kedurjanaan Fir'aun. Ada kisah Nabi Allah Isa. Ada kisah para nabi, Saudara. Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semua kisah-kisah Rasul yang kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fu'adak. Itu adalah kisah yang bisa lebih memantapkan hatimu, Saudara. Masya Allah. Timbul pertanyaan, Habib,
Nabi Muhammad kan imannya sempurna, betul? Betul. Nabi Muhammad imannya sempurna atau tidak? Sempurna. Jawab yang kompak, sempurna atau tidak? Sempurna. Nabi Muhammad imannya sempurna atau tidak? Sempurna. Kalau ada yang meragukan kesempurnaan iman Rasulullah, berarti iman dia bermasalah, saudara. Habib, Nabi Muhammad kan imannya sempurna. Kenapa kalau Allah mengatakan manutsabitu bihi fuadak, untuk memantapkan hatimu? Bukankah Nabi Muhammad imannya sudah sempurna? Jangankan Rasulullah, saudara, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mantunya Rasulullah, pintu kota ilmunya Rasulullah, khalifah keempatnya Rasulullah, Sayyidina Ali saja mengatakan, Pak Bu, lau kushifal ghita' masdadtu yaqinan. Kata Sayyidina Ali, andai dibuka tabir, nampak alam gaib, masdadtu yaqinan, keyakinanku gak akan bertambah, kata Sayyidina Ali, saudara. Kenapa? Karena imannya sudah full. Kalau diibaratkan gelas, airnya sudah full, ditambah bagaimanapun kapasitasnya nggak akan bertambah, saudara. Kenapa? Karena sudah full, saudara. Sayyidina Ali begitu, imannya sudah full, sudah sampai ke ainul yaqin, ilmul yaqin, haqqul yaqin, full iman beliau. Kata Sayyidina Ali, kalau dibuka pun alam gaib, dinampakkan semua bagiku, keyakinanku nggak akan bertambah, kata beliau, saudara. Kalau Sayyidina Ali saja seperti ini, bagaimana dengan murabbi Ali, Sayyidina Muhammad? Bagaimana dengan Rasulullah? Sayyidina Ali saja seperti itu, bagaimana dengan Rasulullah, saudara? Lantas kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, manutsabitu bihi fuadak, kisah-kisah ini untuk lebih mantapkan hatimu, saudara. Abu Ya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki alaihi rahmatullah, beliau menjelaskan bahwasanya sebetulnya arah dari ayat ini buat kita. Kalau Rasulullah imannya sudah mantap, tapi iman kita masih lemah, iman kita masih suka goyang, iman kita masih suka turun naik. Sebetulnya ayat ini buat kita, saudara. Artinya apa? Kalau Allah saja mengatakan kepada Nabi bahwasanya kisah para rasul untuk lebih mantapkan hatimu, maka kita yang imannya lemah jauh lebih butuh dengan kisah-kisahnya Sayyidina Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Paham atau tidak? Artinya apa, saudara? Semakin banyak maulid Nabi, semakin banyak umat dengar tentang Rasulullah, saudara. Semakin banyak umat dengar tentang Rasulullah, semakin mantap hatinya umat ibadah Allah. Dan ini sesuai dengan arahan Allah Subhanahu. Makanya kita ibadah Allah yang datang ke majelis maulid ini dengan penuh kemalasan di dalam beribadah, dengan penuh kemalasan, kelalaian di dalam mencari ridha Allah. Berapa banyak di antara kita yang sulit diajak berjamaah, saudara. Boro-boro tahajud. Kalau tahajudnya, kalau udah utang jatuh tempo, ditagih pinjol baru tahajud, saudara. Kalau nggak gitu nggak tahajud. Kalau udah divonis sama dokter sakit bisa mati baru tahajud, saudara. Kalau nggak gitu nggak tahajud. Berapa banyak di antara kita yang disuruh ibadahnya susah, padahal amalannya lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Berapa banyak di antara kita yang seperti itu, saudara. Begitu hadir majelis maulid Nabi, dengar riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat hatta tawarramat gadamah. Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak, saudara, sampai kaki beliau terkilir. Ini yang sholat sampai kakinya terkilir Rasulullah, yang luar biasa. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, sudah pasti masuk surga. Bahkan dari Allah, pintu surga tidak akan pernah dibuka sebelum dimasuki Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang udah dapat jaminan masuk surga, tapi sholatnya sampai kaki bengkak, saudara. Begitu ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura?
tidaklah aku jadi hamba yang bersyukur. Saudara, ini jawaban datangnya dari Rasulullah. Salat sampai kakinya bengkak. Lantas kita yang banyak dosa malas ibadah. Saya mau tanya, dengar seperti ini malu atau tidak? Jawab yang kompak, malu atau tidak? Malu atau tidak? Manusia itu ada. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara, supaya keluar dari sini ada peningkatan kualitas iman. Mantap kita punya hati. Jangan keluar masuk majelis maulid gak ada perubahan, saudara. Kita yang banyak dosa pagi, siang, sore, malam bikin dosa. Dosa kepada orang tua, dosa kepada saudara, dosa kepada sesama, dosa kepada Allah, dosa kepada makhluk. Tapi masih malas buat istighfar. Andai istighfar sekalipun, istighfarnya hanya di lisan, hatinya tidak betul-betul istighfar, saudara. Sampai-sampai Rabi'atul Adawiyah mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita perlu untuk diistighfari lagi, saudara. Istighfarnya kita perlu diistighfari. Kenapa? Karena kita istighfar hanya lisan, saudara. Hati tidak ada penyesalan, seolah-olah ngeledek Allah, saudara. Hati minta tali, sana minta ampun, tapi hati tidak ada penyesalan. Istighfarnya saja kita buruk, bagaimana dengan tidak istighfar kita, ya Allah. Tapi begitu kita hadir maulid Nabi dengan riwayat tentang Rasulullah, kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yawmin akthar min 100 marrah. Rasulullah setiap hari, Pak Bu, dalam riwayat sahih istighfar tidak kurang dari 100 kali, saudara. Nggak kurang dari 100 kali Rasulullah istighfar. Ini yang istighfarnya nggak kurang dari 100 kali Rasulullah, yang maksum, yang nggak punya dosa, yang ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, udah dihapus semua, bersih, suci, tidak ada dosa, tapi masih istighfar 100 kali tidak kurang sehari, saudara. Lantas kita yang banyak dosa tidak mau istighfar. Saya mau tanya, jawab yang jujur, malu atau tidak? Orang keras malu atau tidak? Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Manusia itu bihi fuadak, supaya kita punya hati mantap, Pak Bu. Belum lagi kalau bicara soal perjuangan, mohon maaf, berapa banyak di majelis-majelis tablik akbar yang kalau tablik akbar begitu diajak takbir semangat Allahu Akbar, tapi begitu hari hak pencoblosan kena serangan fajar baru 200.000 aja udah goyang, saudara. Banyak yang begitu? Ya. Banyak nggak begitu? Ya. 200.000 prinsipnya dibeli buat 5 tahun. Kalau bahasa orang Betawi, mohon maaf saya kasar dikit supaya mikir. Saya kasar dikit, mohon maaf. Jablay aja nggak dapat 200.000, saudara. Betul tidak? Betul tidak? 200.000 buat 5 tahun. Jangankan orang awamnya, mohon maaf, ulamanya kadang-kadang suara, habibnya kadang-kadang suara, bisa dibeli prinsipnya dengan uang. Baru kena amplop warna coklat tebal dikit aja udah belok, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Imanuhum fi amplopihim. Ayak lo, Pak. Ayak lo, Pak. Yang kayak gini ayak lo, Pak. Ayak lo, Pak. Dibeli, saudara. Begitu hadir majelis maulid Nabi, dengar bagaimana ketegaran Rasulullah, saudara. Jangan Anda pikir mereka nggak berusaha bujuk Rasulullah. Strategi kufar dari dulu sampai sekarang nggak berubah, Pak Bu. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul, pukul. Itu yang mereka lakukan dari dulu sampai sekarang, saudara. Strategi musuh Allah dari dulu sampai sekarang sama. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul, pukul. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul, pukul. Bujuk, kalau nggak bisa bujuk, hajar. Dulu mereka pun melakukan seperti itu sama Rasulullah. Hadisnya sering saya bawakan di mimbar-mimbar, saudara. Bagaimana Nabi ditawarkan, hai Muhammad, asalkan kau berhenti jadi Nabi, jangan kau lanjutkan dakwah. Kau mau perempuan, kami jadikan engkau perempuan yang paling kaya. Yang penting berhenti jadi nabi. Mau harta, kami jadikan engkau orang paling kaya di Mekah. Yang penting berhenti jadi nabi, jangan lanjutkan. Mau tahta,
malaknak, kami jadikan kau raja. Yang penting berhenti jadi nabi, jangan dilanjutkan. Saya mau jujur, saya mau tanya, jawab yang jujur. Kalau kira-kira yang ditawarkan seperti ini, orangnya dicicuruk, saudara, kira-kira goyang apa kagak? Goyang apa enggak? Ada yang datang ke kiai, ini saya bawa 100 miliar kiai, ini buat kiai, asalkan kiai diam, jangan banyak bicara. Jangankan kiainya, saudara, Habibnya pun disuruh berubah jadi ahwal, dikasih 100 miliar mau, saudara. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Begitu hadir maulid Nabi, malu kita, saudara. Nabi ditawarkan seperti itu. Apa jawaban Nabi? Law wada'u syamsa biyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah aw ahdik dunah.